Saksikan berita sepak bola Anda di channel Galeri Sepak Bola, subscribe dan like videonya. Dan Friedkin telah memutuskan untuk menarik diri dari rumor pengambil alihan klub Inggris Everton. Laporan terbaru oleh The Athletic mengklaim kesepakatan pengambil alihan kelompok bisnis Texas yang dimiliki oleh Dan Friedkin baru saja gagal. Selama beberapa minggu terakhir, Friedkin Group tengah berunding untuk menyelesaikan pengambil alihan saham mayoritas di Everton Football Club. Namun, negosiasi tersebut dikabarkan telah gagal, karena kekhawatiran mengenai utang klub terhadap 777, sebuah perusahaan investasi swasta yang berkantor pusat di Miami, yang telah disebutkan sebagai calon pembeli klub sebelumnya. Dengan demikian, keluarga Friedkin tidak lagi tertarik pada klub Liga Primer yang tengah menghadapi krisis besar saat ini. Beberapa menit yang lalu, Everton mengonfirmasi berita tersebut dalam pernyataan resmi. Alexander Sørloth masih menjadi incaran Roma, klaim edisi La Repubblica hari ini. Penyerang Norwegia ini baru-baru ini dikaitkan dengan kepindahan ke ibu kota Italia. Namun, tuntutan Villarreal tampaknya telah mengakhiri minat Roma. Surat kabar Italia menyatakan sebaliknya, dengan menyatakan bahwa masa depan Sørloth sepenuhnya bergantung pada Tammy Abraham. Abraham dikabarkan akan meninggalkan klub sejak musim berakhir. Kurangnya tawaran konkret telah memaksa Roma untuk mempertimbangkan kembali masa depan pemain Inggris itu di klub. Akan tetapi, jika Abraham hengkang dalam beberapa minggu mendatang, Giallorossi akan dengan senang hati memilih Sørloth sebagai pengganti pilihan pertama. Villarreal tahu bahwa mereka tidak dapat terus meminta klausul pelepasan sebesar 38 juta euro untuk dibayar dan telah menurunkan tuntutan mereka menjadi 35. Meskipun demikian, FFP dan batasan keuangan dapat menurunkan permintaan klub Spanyol tersebut menjadi 25-30 juta euro. Untuk angka ini, Roma akan duduk di meja perundingan. Matthias Soule dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Roma dari Juventus. Giallorossi tampak yakin bisa mendapatkan talenta Argentina yang masuk dalam daftar transfer Juve sejak kembali dari masa pinjamannya di Frosinone. Meski tawaran awal mereka ditolak Juventus, Roma tetap optimistis bisa merampungkan kesepakatan dalam beberapa hari ke depan. Seperti dilansir jurnalis Italia Alfredo Pedula, jika Roma menawarkan 28-30 juta euro sebagai biaya tetap selain bonus yang mudah dicapai, Bianconeri akan langsung menerimanya. Tujuan Juventus sebenarnya adalah menggunakan uang tunai Roma untuk Soule guna membawa Koop Mainers ke Turin pada akhir Juli. Kedua klub sedang melakukan kontak langsung dengan Roma untuk menyiapkan tawaran menentukan yang akan memungkinkan kedatangan Soule. Youssef En-Nesyri dikabarkan akan bergabung dengan Fenerbahce. Setelah ragu-ragu sejenak, penyerang Maroko itu tampaknya telah memutuskan untuk menerima tawaran Fenerbahce daripada Roma. Seperti dilansir jurnalis Turki Yagis Sabuncuoglu, Fenerbahce telah mencapai kesepakatan dengan pemain tersebut, untuk kontrak 4 tahun dengan gaji 4 juta euro per musim. Kini klub Turki itu tengah bernegosiasi dengan Sevilla mengenai jumlah cicilan pembayaran biaya En-Nesyri. Roma baru-baru ini mempertimbangkan untuk mengejar Jonathan David dari Lille. Akan tetapi, kesepakatan mungkin terlalu sulit dicapai bagi Giallorossi saat ini. Seperti dilansir Il Tempo, tuntutan David dianggap terlalu berat bagi Roma. Antara gaji dan komisi yang diinginkan David, dia juga memiliki kontrak yang berakhir pada tahun 2025, dia berada di luar jangkauan kemampuan finansial Roma saat ini. Terlebih lagi, negosiasi dengan Lille terbukti sangat bermasalah karena beberapa klub telah membuka pembicaraan untuk David tetapi mengundurkan diri karena tuntutan selangit dari klub Prancis itu terhadap penyerang Kanada itu.
Roma masih mencari bala bantuan penyerang lainnya. Giallorossi mengutamakan kecepatan dan kemampuan beradaptasi dengan sistem 4-3-3 yang disukai Daniele De Rossi. Salah satu pemain yang tampaknya memenuhi kriteria Roma adalah Matteo Retegui dari Genoa. Penyerang Italia ini tengah diincar banyak klub di Serie A. Menurut Gianluca Di Marzio dari Sky Sport, Roma adalah salah satu tim yang meminta informasi kepada Genoa. Namun, Grifoni juga menerima permintaan dari klub-klub seperti Bologna dan Juventus. Berita terbaru dari Italia menunjukkan klub ibu kota tersebut memang tertarik untuk mengontrak Jonathan David sebagai penyerang berikutnya. Menurut Niccolò Sira, pembicaraan sedang berlangsung antara Roma dan Lille untuk transfer Jonathan David. Dengan hanya 1 bulan tersisa sebelum dimulainya musim baru, Roma belum menunjuk pengganti Romelu Lukaku, yang hampir bergabung dengan Napoli dari Chelsea, setelah berjuang mencapai kesepakatan untuk Alexander Sorloth dan Youssef En-Nesyri. Roma telah mengalihkan fokus mereka pada Jonathan David. Namun, penyerang Kanada itu juga tengah didekati oleh 2 klub Liga Premier. Roma dan Al-Ittihad belum menemukan kesepakatan untuk transfer Yan Oliveras ke klub Saudi. Bek sayap asal Spanyol itu sedang dalam pembicaraan untuk bergabung dengan Al-Ittihad dari Roma beberapa hari setelah Houssem Aouar melakukan hal yang sama. Namun, jurnalis Italia Gianluigi Longari dari Sport Italia melaporkan bahwa kesepakatan itu berisiko gagal. Kedua klub belum menemukan kesepakatan dan Al-Ittihad kini mencari opsi lain di pasar. Paulo Dybala akan memasuki musim ketiganya di ibu kota Italia dan perannya di klub tersebut kemungkinan akan segera meluas lebih jauh. Setelah membuktikan dirinya sebagai pemain kunci Giallorossi, Paulo Dybala siap menjadi salah satu pemimpin proyek baru Daniele De Rossi. Bos Roma sebenarnya tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk memperluas jangkauan tugas Dybala di lapangan. Menurut Corriere dello Sport, pertandingan persahabatan baru-baru ini melawan Latina yang dimenangkan Roma dengan skor 6-1 mengisyaratkan De Rossi siap memanfaatkan Dybala sebagai false nine dalam formasi awal tim musim depan. Karena Roma belum menunjuk pengganti Romelu Lukaku, De Rossi dikatakan telah mulai bekerja sama erat dengan Dybala untuk menjadikannya mata rantai utama dalam serangan Roma. El Shaarawy juga dapat mengemban peran ini, tulis surat kabar itu, dan berotasi sesuai dengan Dybala.